Selamat datang di channel kami, Jejak Bertuah. Kali ini kami akan mengupas seputar keistimewaan surat Jumat dan ketakutan para malaikat. Sebelum itu, silakan subscribe dan klik notifikasi lonceng, dan jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar anda benar-benar paham. Ketakutan para malaikat hingga mengelilingi arsy 7 kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu beserta dengan keistimewaannya, baik itu terkait waktu, hari maupun makhluk yang tak kasat mata seperti malaikat. Syekh Muhammad bin Abu Bakar menuturkan dalam kitabnya Al-Mawa'idul Usfuriyah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari Jumat 70 malaikat duduk di setiap pintu masjid. Mereka menulis nama-nama orang hingga orang terakhir ditulis yang datang pada saat imam telah duduk di atas mimbar. Dia tidak menyakiti siapapun di tempat duduknya dan tidak berkata kecuali yang baik. Maka itulah ahli hari Jumat yang paling rendah bagiannya, dan hal tersebut yang membuatnya diampuni atas apa yang telah ia perbuat dari keburukan di antara 2 Jumat. Kemudian Syekh Muhammad bin Abu Bakar mencantumkan kisah kebaikan hati para malaikat untuk orang yang melaksanakan surat Jumat. Kisah ini berangkat dari penyesalan para malaikat karena suul adab atas penciptaan Nabi Adam AS. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Lalu Allah mencela mereka dan mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Para malaikat pun takut. Lalu mereka berkeliling di sekitar arsy sebanyak 7 kali. Allah pun mengampuni mereka. Lalu Allah memerintahkan mereka untuk membangun sebuah rumah, yaitu Ka'bah, di atas muka bumi, sehingga jikalau keturunan Nabi Adam berbuat dosa lalu berkeliling di sekitar rumah itu, maka Allah akan mengampuni dosa mereka sebagaimana Allah mengampuni para malaikat. Kemudian para malaikat turun. Mereka pun membangun Ka'bah di atas bumi. Kemudian Allah yang Maha Luhur mengangkat Ka'bah itu ke langit keempat pada waktu banjir bandang Nabi Nuh. Allah yang Maha Luhur menciptakan sebuah menara di sebelah Baitullah, yakni Ka'bah. Kemudian menamainya Baitullah dengan nama Baitul Ma'mur. Tinggi menara itu adalah 500 tahun berjalan kaki. Tatkala tiba hari Jumat, malaikat Jibril alaihissalam naik ke atas menara dan mengumandangkan azan. Malaikat Israfil naik ke atas mimbar dan berkhutbah, dan malaikat Mikail mengimami para malaikat. Tatkala para malaikat telah selesai dari surat Jumat, maka malaikat Jibril berkata, pahala yang dihasilkan bagiku karena azan, maka aku memberikan azan kepada semua orang-orang di muka bumi. Malaikat Israfil berkata, pahala yang dihasilkan bagiku karena khutbah, maka aku memberikannya kepada semua khatib di muka bumi. Kemudian malaikat Mikail berkata, pahala yang dihasilkan bagiku karena menjadi imam, maka aku memberikannya kepada orang yang mengimami hari Jumat di muka bumi. Kemudian para malaikat berkata, pahala yang dihasilkan dari jemaah bagi kami, maka kami memberikannya kepada semua orang yang surat Jumat di belakang imam. Allah berkata, wahai para malaikatku, apakah kalian memuliakan hamba-hambaku, sedangkan aku zat yang paling mulia di antara semua yang mulia. Wahai para malaikatku, bersaksilah bahawa sungguhnya aku telah mengampuni mereka. Ini adalah sesuatu yang dikhususkan pada umat ini, yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dan tidak ada bagian dari kekhususan ini bagi seluruh umat-umat terdahulu. Syekh Imam Alimul Millah Waddin Az-Zandusti berkata, aku mendengar Imam Abu Muhammad bin Abdullah bin Fadil bercerita pada pelajaran umum di Persia dari Al-Auza'i. Beliau berkata, suatu hari Maisarah bin Khanis lewat di sebuah perkuburan. Ia pun berdoa, semoga keselamatan atas kalian wahai ahli kubur. Kalian mendahului kami dan kami di belakang kalian. Semoga Allah Ta'ala merahmati kami dan kalian, mengampuni kami dan kalian, memberkahi kami dan kalian dalam menyambutnya bila kami sampai kepada apa yang telah kalian sampai. Maisarah bin Khanis berkata, lantas Allah Ta'ala mengembalikan ruh dari jasad salah seorang dari mereka. Kemudian orang yang dihidupkan tersebut menjawab dengan ucapan yang fasih, beruntunglah kalian wahai penduduk dunia, kalian berhaji tiap bulan 4 kali. Maisarah berkata, kemana kami berhaji tiap bulan 4 kali? Semoga Allah merahmatimu. Ia menjawab, Jumat. Kemudian ia berkata, tidakkah kalian tahu bahawa Jumat adalah haji mabrur yang diterima? Maisarah berkata, kabarkan kepada kami tentang amalan yang harus kami biasakan. Ia menjawab, wahai penduduk dunia, istighfar adalah sesuatu yang paling bermanfaat di akhirat. Maisarah berkata, lalu apa yang mencegahmu membalas salam kami? Ia menjawab, salam adalah kebaikan, dan kebaikan terkadang dihapus bagi kami. Maka tidak ada kebaikan bagi kami yang bertambah, dan tidak ada keburukan bagi kami yang berkurang. Ia berkata, sungguh kami telah merelakan kalian wahai penduduk dunia dengan ucapan kalian bagi kami, semoga Allah merahmati fulan yang telah wafat. Cerita ini mengajarkan kita keistimewaan hari Jumat dan rahmat Allah yang begitu luas terhadap hambanya, serta keistimewaan umat Nabi Muhammad dibanding umat sebelumnya. Semoga kita mampu bersyukur atas segala rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara semangat menunaikan kewajipan serta menjauhi segala larangan. Jangan lupa like, subscribe serta klik tombol lonceng agar anda tidak pernah ketinggalan video terbaru kami. Silahkan share jikalau dianggap bermanfaat agar kebaikan senantiasa mengalir seiring bertambahnya pahala yang terukir. Kritiklah kami jikalau ada kesalahan dan berikanlah kami saran agar kami memperbaiki untuk perjalanan ke depan.